Pemerintah meminta seluruh pelabuhan di Indonesia mempercepat transformasi ke arah ramah lingkungan, berdigitalisasi atau green and smart port. Selain untuk efisiensi, pelabuhan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dan digitalisasi dalam operasionalnya dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Sebanyak 5 pelabuhan di Indonesia didapuk menjadi Green and Smart Port 2024 karena telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan digital dalam operasionalnya. Lembaga verifikasi ID Survey memastikan standarisasi Green and Smart Port harus berbasis efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Direktur Utama Adi Sudono Surono menyatakan pelabuhan memiliki bobot penilaian ramah lingkungan sebesar 80%, sedangkan sistem terdigitalisasi sebesar 20% sesuai Green Port Guidelines 3.0 tahun 2023. Lakukannya untuk mendorong transformasi dunia maritim khususnya kepelabuhanan untuk mendukung upaya pemerintah nomor 1 untuk mencapai pengurangan atau mencapai NDC dan net zero emission. Dan yang kedua adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Karena dengan mengikuti program Green Smart Port, itu pelabuhan-pelabuhan itu nomor 1, dia secara lingkungan, dia bisa memenuhi standar yang diharapkan dan bisa mencapai pengurangan karbon yang diharapkan juga. Tapi di samping itu juga lebih efisien, trafiknya juga lebih mudah untuk dikelola, lebih profitable sehingga dapat mengurangi biaya logistik di dalam pengiriman bahan makanan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pelabuhan yang telah mengadopsi aspek Green and Smart, sehingga melancarkan distribusi pangan yang lebih efisien, cepat, dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sejak 2019 baru 33 pelabuhan yang melakukan penilaian Green Smart Port. Harapannya banyak pelabuhan yang mengikuti penilaian guna mendorong pengurangan emisi karbon. Dengan adanya emission reduction di pelabuhan-pelabuhan yang ada, yang kita harapkan sekarang ini baru 33 yang mendapatkan penilaian dari Ibu Nani dari Kemenko Pangan. Nantinya semoga 1.400 pelabuhan yang ada semuanya bisa berpartisipasi untuk menurunkan emisi sehingga supply untuk karbon yang bisa kita perdagangkan nantinya ke depan akan lebih banyak. Jadi dari sisi KLH concernnya lebih ke situ. PT Petrokimia Gresik mengaku dapat mengantongi efisiensi operasional hingga 37 miliar rupiah sejak 2022 pelabuhannya bertransformasi digital. Otomatisasi sistem telah mengurangi waktu keterlambatan kapal dan mengurangi biaya denda dari keterlambatan tersebut akibat antrian panjang di pelabuhan. Kami tidak hanya pelabuhan saja, kami adalah industri produsen pupuk yang terlengkap di Indonesia. Kami punya 36 pabrik pupuk, kami punya banyak puluhan gudang. Dan ini harus ada sistem yang bisa membuat bongkar dan muat untuk barang yang ada di pelabuhan kami. Dan alhamdulillah mulai tahun 2022 sampai tahun 2025 kami sudah mendapatkan penghematan 37 miliar. Karena kami mendapatkan dispatch, ya artinya waktu sandar kapal yang lebih cepat. Nah, kami mendapat kompensasi itu. Nah, di sisi lain kami bisa menurunkan demurrage sampai 86%. Itu apa Pak? Maaf. Demurrage itu adalah waktu keterlambatan kapal. Transportasi laut memegang peranan penting untuk rantai pasok pangan yang efisien. Khususnya untuk mencapai swasembada pangan 2027 harus didukung oleh aspek keterjangkauan dan keamanan pangan melalui sistem logistik nasional yang kuat. Desi Aritonang, Nugra Endrianto, Jakarta.